Nah, malam hari ini saya ikuti sampai akhir kata-kata saya, karena nanti di akhir saya tahu ada yang kalian tunggu-tunggu. Itu kalian tanyakan terus kepada saya 2,5 tahun belakangan. Ayo, kira-kira apa itu? 2,5 tahun ini, ayo coba tulis di kolom komen. Saya tahu semua leader, semua manajer, semua care distributor, semua director, semua Crown Star Director, semua Royal Crown Star Director, semua sudah selalu 2,5 tahun ini menanyakan kepada saya terus. Apa ini kira-kira? Ayo, coba. Nah, ya. Oke. Senang sekali pada malam hari ini. Nah, tuh sudah ada beberapa yang mulai pandai ketik itu. Ya. Ini benar-benar sangat hebat dan luar biasa. Malam hari ini tadi saya mendengarkan sekilas apa yang dibicarakan sama Pak Raymond. Memang betul sekali. Pak Raymond tadi menyampaikan itu dengan sangat gamblang, sangat simpel. Saya sangat salut ya sama Pak Raymond ya. Beliau ada di usaha ini kurang lebih sekitar boleh dikatakan hampir 20 tahun. Mungkin Pak Raymond ada di usaha ini mungkin kalau saya nggak salah hampir 18 tahun ya Pak Raymond ya. Kalau saya nggak salah 18 tahun ya. 17-18 tahun. Nah, saya tahu Pak Raymond itu background-nya adalah beliau seorang mahasiswa, anak dari seorang pengusaha. Dan yang penting satu hal, Pak Raymond itu beliau tuh sangat konsisten di bisnis ini. Dan jam terbang beliau sebagai seorang pengusaha tidak diragukan lagi. Beliau pernah membangun rumah makan. Beliau juga hari ini punya awal-awal juga punya relasi banyak sekali teman-teman pengusaha. Tetapi apa yang tadi Pak Raymond satu kalimat itu ngomong itu benar. Ya, Anda tahu nggak kalau orang buka toko ya, punya usaha restoran, kantornya keren. Itu yang kelihatannya keren, tapi itu sebetulnya apa? Itu kaya tapi kaya hutang. Ya, Anda jangan hari ini itu kaya hutang. Ya, nggak banyak orang tahu kalau orang punya usaha itu sebetulnya rumahnya aja kelihatan keren, tapi KPR-nya belum lunas itu, ya. Kemudian rukonya kelihatan keren, wah usahanya ini buka, usaha ini, itu kelihatannya aja. Padahal bisa jadi itu usahanya semua itu hutang dari bank, ya. Hampir pengusaha-pengusaha itu, saya mau garis bawahi, mereka tuh semua hutang dari bank. Sekali meleset, tidak bisa mengkonversikan profitnya untuk bayar bunga bank, usaha itu bisa kolaps. Dan itu terjadi kemarin selama 2 tahun ini selama pandemi. Ya. Nah, jadi waktu pandemi harus diakui banyak pengusaha-pengusaha tersebut jatuh tersungkur. Dan mereka sangat tidak tahan ya menghadapi pandemi ini. Kenapa? Karena tiba-tiba daya beli menurun, usaha harus tutup, tapi bunga bank argonya harus jalan terus. Makanya hari ini bisnis kayak kita ini, kalau saya katakan kita ini benar-benar seorang reseller dan menjadi seorang pengusaha, dan Anda itu mengatakan, wah bisnis kayak gini nggak ada gengsinya. Ambil satu contoh kayak Pak Eko Sunjoyo, murid kita di kota Banyuwangi. Ya, Pak Eko Sunjoyo ada nggak malam hari ini? Coba absen itu Pak Eko. Pak Eko Sunjoyo, beliau itu anak seorang pengusaha yang cukup ternama di Banyuwangi. Ayahnya itu salah satu distributor air minum yang paling utama di kota Banyuwangi. Nah, terus Pak Eko Sunjoyo juga seorang arsitektur. Ya, arsitektur. Keren. Lulusan Universitas Kristen Petra. Itu salah satu universitas swasta terbesar di Indonesia Timur. Dan kalau bicara soal arsiteknya, itu udah paling keren. Nah, Pak Eko Sunjoyo, sewaktu dia tamat arsitek, kenapa dia mau jalankan usaha ini? Nah, terus ditanya sama orang tuanya, kerjaanmu itu ngapain aja di rumah gitu? Kok cuman pakai celana pendek, cuman pakai kaos? Kemudian, lucunya lagi usahanya cuman ketik-ketik KKDD katanya, ketik-ketik dapat duit, ketik-ketik online. Nah, orang tuanya tuh bingung. Ya, kenapa bingung ya? Karena orang tuanya menurut dia, yang namanya usaha itu harus ada toko fisik, harus ada rukonya, harus ada kantornya, itu baru namanya usaha.
Tetapi ini kok sepertinya usahanya cuma ketik-ketik di HP. Seperti kayak nggak usaha. Tapi gitu-gitu Pak Eko, dia dalam usaha ini 2-3 tahun belakangan bisa beli rumah loh. Berkat bisnis Keke. Saya lagi katakan, beli rumah. Ya, saya ulangi. Nggak main-main itu. Rumahnya ada, pasangannya aja yang belum ada. Ya kan? Keren kan? Itu Pak Eko Sunjoyo, itu memang benar. Nah, jadi saya hari ini sharing satu kalimat bahwa apa yang tadi disampaikan oleh Pak Raymond tentang bisnis ini tuh seperti kayak orang nggak berbisnis gitu. Kadang-kadang orang itu punya toko handphone di mall, itu kelihatan keren. Oh, itu loh toko saya. Keren kelihatannya tokonya. Anda tahu nggak sih, toko itu juga harus bayar sewa. Ya kan? Harus bayar sewa, harus bayar karyawan. Dan yang namanya sewa itu nggak bisa, jadi belum usaha aja itu sudah pasti biayanya itu sudah ada gitu. Ya kan? Nah, belum lagi karyawan. Karyawan ada, nggak ada omset tetap harus digaji. Itu namanya karyawan. Belum lagi juga yang namanya toko itu ada stok barang yang mungkin tidak bisa diretur. Itu juga uang yang tidak bisa berputar. Banyak deh masalah pengusaha itu kompleks. Ya, seringkali mereka impor barang. Tapi ketika impor barangnya nggak bisa lagi diretur. Itu sudah beli putus. Nah, sedangkan kalian di bisnis ini, kalian itu kantor nggak perlu, udah disiapkan Keke. Ya kan? Staf nggak perlu, sudah ada staf kantor yang melayani. Ya kan? Terus, kalian kalau bicara ongkos sewa, nggak perlu juga. Kenapa? Karena apanya mau nyewa? Sedangkan kalian bisnis ini yang penting rajin cari prospek, ya kan? Rajin broadcast, rajin posting, kemudian rajin mencari daftar nama. Saya yakin apa yang nah ini Pak Eko-nya sudah mulai muncul ini. Coba di highlight ini Pak Eko-nya ini. Nah, ini ciri khas pengusaha ini. Nah, ini coba di highlight ya Pak Eko ya. Coba Pak Kres itu di highlight. Ini Pak Eko Sunjoyo. Ini luar biasa ini kisahnya nih. Dia orang anak yang nggak kekurangan uang. Ya, orang tuanya pengusaha yang ternama. Juga bukan anak yang tidak tamat SD loh. Bukan tamat sekolahnya tinggi loh. Dia seorang sarjana S1 arsitektur pula. Itu kalau mau cari klien juga ada gitu. Nah, sekarang ada apa di komunitas ini? Jujur, ada apa di komunitas ini? Komunitas ini mengajarkan seseorang untuk komitmen, mengajarkan seseorang itu untuk mengubah nasibnya. Sudah mungkin Anda nggak mikirin ongkos sewa, nggak mikirin stok barang, kemudian juga nggak terlalu mikirin masalah modal untuk membuat tempat usaha, nggak perlu gitu. Anda hari ini bikin gerobak bakso aja itu Anda perlu modal gerobak gitu. Dan belum tentu Anda jualan bakso itu pun langsung laku, belum tentu. Nah, sekarang Anda ini hari ini pangsa pasarnya kalau Anda jualan bakso itu paling apa? Seputar RT atau RW atau kampung setempat yang beli. Nah, sedangkan Anda hari ini di usaha yang mana pangsa pasarnya itu internasional. Anda lihat sekarang kita ini produk Keke Indonesia sudah tersebar di hampir 20-30 negara loh. Banyak manajer-manajer kita ini ada di Hong Kong, di Taiwan, di Malaysia, di Jepang, ya kan? Ada yang di Inggris pula, ada yang di Turki pula, waduh, ada yang di Amerika pula. Keren, ya kan? Ini menunjukkan apa? Bahwa bisnis Keke ini bisa dijalankan kapanpun, dimanapun, dengan modal yang sangat minim, risiko yang rendah, tetapi ilmunya nggak kalah dengan ilmu pengusaha-pengusaha yang di luaran. Makanya, ke depannya, percaya sama saya, ini sudah terjadi di China. Ketika Alibaba itu sudah muncul, banyak pengusaha-pengusaha konvensional itu bertumbangan. Banyak pengusaha-pengusaha yang buka toko, buka secara offline, punya fisik yang modalnya itu besar, harus menggadaikan sertifikatnya di bank, kemudian harus pinjam modal di bank untuk menjalani usahanya. Itu banyak bertumbangan. Karena gara-gara sejak adanya Alibaba, di mana banyak pengusaha-pengusaha pemula, mereka itu posting produknya di marketplace, sudah laku. Nah, apa bedanya dengan bisnis kita? Ini adalah bisnis modern, ke depannya tren bisnis itu akan seperti ini, karena distribusinya secara darat juga sudah oke, yang penting ada JNE, ya kan, yang penting ada Tiki, yang penting ada si cepat, kita sudah bisa pasarkan produk kita, pengiriman tepat, online tepat waktu. Kemudian toko kita juga, yang penting kita rajin promosi, kita rajin broadcast.
Ya kan? Kita posting, kita broadcast WA, kontennya sudah ada, rajin-rajin promosi sudah ada. Nah, Anda hari ini buka, saya kadang-kadang nggak habis pikir ya, apakah seorang yang jualan sate saja atau jualan bakso saja itu pasti nggak ada resiko rugi? Jual es kelapa muda aja nggak ada resiko rugi? Belum tentu. UMKM seperti itu tantangannya besar sekali. Nah, itulah sebab pada malam hari ini, dari mana yang membuat kita tuh bisa bertahan? Salah satunya adalah Yes I Can. Oke, seminar. Nah, Yes I Can ini adalah sebuah seminar yang sangat luar biasa yang sudah mengubah nasib begitu banyak orang. Saya kemarin hadir di perayaan crown dinner-nya Ibu Deadora Ivana, salah satu Crown Star Director termuda wanita saat ini, usianya baru 21 tahun. Ada nggak Ibu Deadora Ivana? Coba absen dong. Nah, Ibu Deadora itu adalah peserta Yes I Can terakhir, di mana dia waktu ikut posisi masih 21%. Tahun 2019 bulan Desember. Siapa sangka dalam waktu cuma 2 tahun keluar dari Yes I Can bisa menjadi seorang manajer, director, bahkan menjadi Crown Star Director. Luar biasa kan? Nah, itulah hebatnya Yes I Can. Nah, banyak orang, Pak, kapan Pak Yes I Can, kapan Yes I Can? Good news untuk Anda. Yes I Can perdana setelah pandemi ini berakhir akan kita adakan dalam waktu dekat. Yang pertama adalah yang paling beruntung, kota mana? Ayo sebut. Kota mana? Ayo cepat sebut. Yang paling beruntung, cepat. Cepat, ayo sebut. Kota mana yang paling beruntung? Yes I Can akan segera diadakan. Cepat sebut, di kota mana? Ayo, cepat. Jangan sampai kita ketinggalan. Ya, kota pertama. Yes I Can akan diadakan tanggal 21, 22 Mei. Catat ya. 21, 22 Mei. Di kota Manado. Tepuk tangan. 21, 22 Mei di kota Manado. Catat baik-baik. Harga tiket cuma 1.680.000, sudah termasuk penginapan. Dan bukan masalah 1.680.000-nya. Anda mungkin berkata, wah kok mahal sekali. Sekarang saya tanya, apa artinya hidup Anda berubah dengan uang 1,7 juta? Nggak ada artinya, ya. Nah, itu dia, Yes I Can. Sudah banyak yang menanti-nanti, karena seminar ini cuma boleh diikuti berapa kali? Hanya boleh diikuti 1 kali saja seumur hidup, ya. Yaitu di kota Manado. Jadi catat, Anda bisa mengikuti Yes I Can dalam waktu dekat, tanggal 21, 22 di kota Manado. Tanggal 21-22 Mei, ya. Hotelnya nanti di Hotel Arya Duta. Catat ya, Hotel Arya Duta. Jadi kalau Anda tidak segera register, jangan salahkan kalau tiketnya habis. Ya, kapasitas seat untuk Yes I Can kali ini kita batasin karena masih suasana pandemi. Karena waktu kita adakan Yes I Can, pemerintah belum mengadakan transensi ke endemi. Sehingga kita batasi Yes I Can itu batas maksimal. Ya, kali ini Yes I Can-nya bukan jor-joran orang banyak, tidak bisa. Yes I Can maksimal. Ya, pesertanya adalah 60 peserta. Saya ulangi, 60 peserta. Jadi Manado, yang lalu Manado itu setelah saya lihat di acara Level Up, mungkin distributor di Manado kepengen mengadakan Yes I Can, Pak, bisa nggak sampai 200 orang? Jawabannya tidak bisa. Ya, jadi Yes I Can kali ini pesertanya 60. Jadi siapa cepat, siapa dapat. Besok segera langsung register sama Bu Miske, branch manager di kota Manado. Segera, siapa cepat, siapa dapat. 21-22 posternya nanti segera kita kirim dan videonya nanti akan segera kita kirim. Oke, itu pertanyaan pertama, yaitu Yes I Can di kota Manado. Pak, nggak ada kota lain nggak Pak? Good news untuk Anda. Yes I Can juga akan diadakan lagi di kota kedua. Di mana? Coba catat. Tanggalnya, catat. 4 sampai 5 Juni. Catat ya. 4 sampai 5 Juni. Jadi 2 minggu setelah Manado akan ada lagi Yes I Can. Coba catat. Kota mana?
Catat, catat, tulis di kota mana? Betul sekali, kota Surabaya. Tanggal 4 dan 5 Juni di kota Surabaya, Hotel Mercure Surabaya, ya, Hotel Grand Mercure Surabaya. Oke, sementara di dua kota ini dahulu, karena dan juga sama peserta untuk kota Surabaya, karena kapasitas ruangannya juga sedikit lebih besar, maka untuk peserta kota Surabaya kami batasi maksimal cuma 80 peserta. Saya ulangi, 80 peserta. Jadi nggak bisa kayak yang lalu itu sampai 120 peserta, nggak bisa. Kami batasin maksimal 80 peserta. Jadi siapa cepat, siapa dapat. Terus Anda tanya lagi, Pak, Bandung kapan? Medan kapan? Mohon maaf, yes I can, ilmu yang dikejar. Kami tidak akan datang ke kota Anda. Namanya kalau mau sukses, mau serius, Anda yang datang ke kota yang sudah ditetapkan. Ya, jadi Anda harus komitmen, yang namanya ilmu itu dikejar. Ya, Ibu Deadora Ivana itu dari kota Lubuk Linggau, itu kota kecil di daerah Sumatera, daerah selatan, ya. Jadi itu di daerah Jambi, 4 jam lagi. Itu pun dia naik perjalanan darat sampai kota Surabaya. Ilmu dikejar, orangnya hidupnya berubah menjadi crown. Kalau Anda memang mau sukses, ilmu itu harus dikejar. Jadi ini sudah ditunggu-tunggu 2,5 tahun. Ya, catat tanggalnya 21-22 Mei 2022 di Kota Manado, Hotel Arya Duta, dan 4-5 Juni di Hotel Grand Mercure Surabaya, 4-5 Juni. Ya, jadi semua diadakan setelah Lebaran, dan kita semua berharap jangan sampai ada ledakan kasus COVID lagi. Ya, jujur ini masih gambling, tetapi kita siap adakan. Mengapa kami harus siap adakan segera? Karena bulan Juni itu adalah tutupan target untuk kita berangkat ke Bangkok, ya. Dan nanti di bulan Mei akan ada satu produk booming baru yang akan boomingnya luar biasa, akan membuat Anda gampang sekali berangkat ke Jepang. Nah, tetapi sekali lagi itu belum bisa terjadi kalau mindset Anda belum dirubah, keyakinan Anda tidak ada. Bagaimana produk segampang apapun dipasarkan, kalau mindset Anda belum siap, Anda masih merasa takut, saya susah jual, saya nggak punya pengalaman, saya masih punya banyak mental block, saya nggak punya teman, dan bla 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 bla, begitu banyak alasan, itu tidak akan jalan kalau mindsetnya masih terkunci. Yes I can lah yang mendobrak ketakutan-ketakutan, yes I can lah yang mendobrak semua pemikiran-pemikiran negatif, yes I can lah yang mengubah semua mental-mental block yang selama ini 2,5 tahun terpaksa tidak bisa diadakan gara-gara pandemi. Tapi sekarang kelihatannya pandemi sudah mulai terkendali, Indonesia sudah mulai transisi ke endemi. Memang saat ini semua banyak kota di Indonesia sudah PPKM level 1, tapi kita tidak bisa gegabah. Bukan berarti kita bikin event, lantas kita akan dengan gegabah langsung, wah kita event besar-besaran. Belum, kita masih proses transisi. Apalagi Yes I Can itu diadakannya di ruang tertutup, bukan ruang terbuka seperti kayak gedung atau seperti kayak stadion sepak bola. Kalau mau konser atau apa masih belum, tapi semuanya ruang tertutup. Itulah sebab kami masih batasi, dan kami masih harus berhadapan dengan Satgas. Kalau seandainya Satgas, nah Pak syaratnya apa? Yes I Can syaratnya mudah, cuman care distributor saja. Saya ulangi, care distributor, yaitu personal PV 1 juta PV, dan itu saja syaratnya sudah cukup. Ya, dan biayanya 1.680.000. Semua sama, Surabaya dan Manado semuanya sama. Ya, dan itu yang perlu Anda camkan baik-baik. Serta satu lagi, di Yes I Can besok, syaratnya itu tidak perlu antigen, tidak perlu PCR. Enak banget kan? Jadi nggak perlu antigen, nggak perlu PCR. Cukup sertakan Peduli Lindungi dengan sertifikat vaksin 2 kali saja. Ya, jadi tidak perlu. Lebih bagus lagi kalau sudah vaksin booster, lebih bagus ya. Jadi kalau Anda bisa vaksin, kalau vaksin 1 kali, mohon maaf dengan terpaksa kami harus tolak ya, karena kami tidak bisa menerima peserta yang baru vaksin 1 kali. Tapi vaksin harus minimal 2 kali. Itu syaratnya seperti kayak gitu. Oke, terima kasih. Saya pastikan kita nanti jumpa di Yes I Can Seminar
inilah berita yang sudah Anda tunggu-tunggu, dan semoga berita baik ini kita viralkan, berita baik ini kita kembangkan. Siapa cepat, siapa dapat. Anda jangan ngemis-ngemis seat sama saya. Pak, tolong dong Pak dibuka, ini peserta udah 80 Pak. Minta lagi dong, 81, 82. No. Karena resikonya berhadapan dengan Satgas. Ya, Pak, kapan lagi Pak? Yes I can. Jangan harap Yes I can diadakan kayak dulu. 3 bulan sekali, 4 bulan sekali. No. Kemungkinan Yes I can ini adalah yang pertama di tahun ini, dan bisa jadi yang terakhir. Jadi next Yes I can mungkin bisa jadi tahun depan. Atau bisa jadi ini adalah Yes I can yang pertama, yang kedua mungkin akan terjadi lagi di akhir tahun. Jadi selisihnya pasti setengah tahun. Kenapa? Saya sibuk Bapak Ibu. Saya sibuknya luar biasa. Anda lihat aktivitas saya begitu sibuk dan padat sekali. Apalagi ini sekarang mau menuju go public. Jadi saya tidak bisa menyita waktu saya semuanya cuma di Yes I can. Jadi Yes I can ini memang sangat tergantung dari jadwal saya juga. Kemarin KK Indonesia aja mau minta jadwal saya crown dinner saja, itu harus ditunda berkali-kali. Karena beberapa crown itu masih belum dirayakan crown dinnernya karena melihat jatah waktu saya. Waduh, saya pun padat sekali jadwal saya bulan ini. Karena yang saya kerjakan sangat banyak. Bukan cuma di dunia YouTube, tapi semua itu demi perkembangan KK Indonesia ke depan. Ya, jadi Yes I Can Seminar, saya harapkan para alumni segera hadir. Ya, bawa tim yang lebih banyak. Ingat, kuota sangat terbatas. Manado cuma 60 peserta. Ya, kami tidak bisa isi seat itu full 100%, belum bisa. Ya, kita mungkin isi seatnya itu mungkin 50% saja. Ya, dari kapasitas. Mungkin lebih allowance sedikit, kita nggak bisa lebih banyak. Jadi jangan harap Manado itu 100 peserta. No way. Jadi Anda siapa cepat siapa dapat. Jadi besok Manado kalau Anda nggak segera daftarkan diri Yes I Can, kalau seatnya habis, jangan harap Anda mau dapatkan. Khususnya yang Manado, saya mau berpesan sama Manado. Dan untuk Surabaya juga sama, karena Surabaya ini menaungi seluruh Indonesia, Jawa, Sumatera, Bali, Lombok, Papua, Sulawesi, Kalimantan, dan semuanya. Ya, saya ingin berpesan bahwa Surabaya besok juga kapasitasnya cuma 80 seat. Ya, siapa cepat, siapa dapat. Jadi malam ini setelah webinar selesai, segera meeting Zoom dengan tim Anda, segera koordinasi dengan tim Anda, segera set goals untuk Yes I Can. Karena bulan Mei ada satu produk baru yang bakal booming, luar biasa. Ada artis-artis ibu kota ngetop yang juga akan membantu mempromosikan produk kita. Saya nggak boleh ngomong dulu, ya. Intinya kejutannya nanti kita bakal hebohkan. Tapi pesan saya satu, tidak ada gunanya artis ngetop, tidak ada gunanya semua produk itu bagus kalau mindset Anda terkunci, kepercayaan diri Anda parah, mindset Anda nol. Produk sebagus apapun, kalau di tangan petani yang salah, ladang itu pasti gersang. Tapi bukan ladangnya, tapi di siapa petaninya. Kalau petaninya hebat, ladang gersang pun bisa tumbuh tanaman subur. Tapi kalau petaninya dikasih ladang subur pun pasti tumbuhannya juga gagal, panennya juga gagal. Yes I Can ini akan mencetak petani-petani handal. Seperti saya sering katakan, masuk Yes I Can seperti seekor kucing, keluar bagaikan seekor harimau. Wah, itu dia Yes I Can. Terima kasih, selamat malam, tetap bersemangat, dan selalu salam hebat, luar biasa.